Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai ya. Materi hari ini diantaranya adalah tentang nilai tempat sebuah bilangan, menyusun kalimat dari kata acak, kalimat atau ungkapan perintah, dan tentang cara menjaga kebersihan rumah. Untuk materi yang pertama adalah tentang nilai tempat. Perhatikan contoh berikut. Nah, Ustazah punya bilangan. Bilangan berapa? Ayo. Pinter, bilangan 12. Bilangan tersebut termasuk bilangan 2 angka, ya. Bilangan 12 tersusun dari angka 1 dan angka 2. Bilangan 2 angka terdapat 2 nilai tempat, yaitu nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan. Kira-kira angka berapa ya yang menempati nilai puluhan? Atau mungkin yang menempati nilai tempat satuan? Nah, ternyata angka 1 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan angka 2 menempati nilai tempat satuan. 1 puluhan ditambah 2 satuan sama artinya dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12. 1 puluhan itu sama dengan 10, 2 puluhan itu sama dengan 20, 3 puluhan sama dengan nilainya 30. Begitu seterusnya. Paham anak-anak? Nah, Ustazah punya gambar. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Pinter. Gambar salak ya. Nah, di situ ada 1 puluhan ditambah 4 satuan. Totalnya berapa? 14. Nah, 1 puluhan itu kira-kira berapa ya isinya ya? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1 puluhan itu sama nilainya dengan 10. Kemudian di sampingnya ada 4 satuan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 puluhan ditambah 4 satuan itu artinya sama dengan 10 ditambah 4. Jadi totalnya ada 14. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Oke, pinter. Kita lanjut. Selanjutnya adalah menyusun kalimat. Perhatikan contoh berikut. Ada kata membaca, suka, Nina, buku, cerita. Nah, perintahnya adalah susunlah kata tersebut dimulai dari kata yang tercetak tebal. Kira-kira kata apa ya yang tercetak tebal? Pinter, yaitu kata Nina. Jadi, dari kata-kata acak tersebut kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat, yaitu menjadi Nina suka membaca buku cerita. Kemudian contoh selanjutnya ada kata mencuci baju sedang ibu. Sama perintahnya dimulai dari kata yang tercetak tebal, yaitu kata ibu. Kira-kira menjadi apa ya kalimatnya? Pinter, yaitu menjadi ibu sedang mencuci baju. Oke, paham nak? Kita lanjutkan ya. Kemudian materinya ada tentang kalimat atau ungkapan perintah. Kalimat perintah digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Dan cirinya adalah kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Perhatikan percakapan berikut.
ada percakapan di antara Ibu dan Edo. Selamat datang kembali Edo, apakah kamu lelah nak? Edo menjawab, ya Ibu, Edo sedikit lelah. Kemudian Ibu berkata kembali, kalau begitu setelah makan nanti kamu tidur siang ya nak. Baik Bu, kata Edo. Kemudian Ibu berpesan kembali, jangan lupa bersihkan dirimu dulu ya. Iya Bu, kata Edo. Kira-kira dari percakapan tersebut, mana ya yang termasuk kalimat perintah? Ada yang sudah tahu? Nah, kalimat perintah dalam percakapan tersebut yang pertama yaitu kalau begitu setelah makan nanti kamu tidur siang ya nak. Kemudian yang kedua, jangan lupa bersihkan dirimu dulu ya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Kemudian, bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Ini contohnya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah apapun itu ya. Menyapu dan mengepel secara rutin. Nah, kita bisa membantu ibu menyapu atau mengepel ya. Kemudian membersihkan tempat tidur sebelum dan setelah digunakan. Kita bisa merapikan tempat tidur kita sendiri, ya. Tetapi lebih baik lagi kalau kita membantu ibu membersihkan tempat tidur yang lainnya. Kemudian mencuci alat makan setelah digunakan. Minimal alat makan yang kita gunakan sendiri. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa membantu mencuci alat makan yang lainnya. Kemudian merapikan mainan setelah digunakan. Ini kita bisa lakukan setelah bermain. Jadi setelah bermain kita rapikan mainannya dan kita kembalikan ke tempat penyimpanannya. Oke anak-anak, paham ya? Oke, itu adalah materi hari ini dan ada soal latihan juga. Yang pertama, latihan tentang nilai tempat dari sebuah bilangan. Kemudian ada juga nilai tempat yang lainnya. Dan juga ada latihan soal di buku PR, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, bagian A saja. Oke anak-anak, paham ya? Oke, itu dari Ustazah. Terima kasih dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.